makronutrien. Makronutrien itu ada 4 ya. Apa saja kemarin? Makronutrien, karbohidrat, makronutrien, lemak, dan protein serta asam nukleat. asam nukleat. Nukleat itu apa? Ingat nggak? Ini ngarang. DNA, RNA. Ya, vitamin C itu asam Citri. bukan asam Nukleat, nukleotida, nukleosida, sehingga basapurin, basapurinidin, metabolismenya juga kita asam pelajari ya. ascorben ya. Itu yang makronutrien. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mikronutrien. Jadi ini adalah lengkap ya dari makronutrien tersebut. Nanti kita akan belajar bagaimana dia akan membantu dalam proses metabolisme dari makronutrien. Kemarin kita belajar mengenai enzim, salah satu bagian dari enzim itu ada namanya Vitamin. koenzim, ada juga kofaktor. Kalau kofaktor itu dari logam. Yang logam, kalau koenzim dari vitamin. Ya. Kita akan memperdalam tentang itu. Jadi topik pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kandungan vitamin dan mineral. Kayaknya cuma dikit ya. Ini supnya kayaknya dikit tapi isinya banyak. Materinya sudah ada di Wisma itu ya. Bisa Udah kok. yang belakang mungkin jika kurang kelihatan. Kelihatan ya. Untuk vitamin larut air, ini mungkin pelajaran saat SD ya. Ya enggak? SMP. SMA. Vitamin larut air ada B dan C, sedangkan untuk yang larut lemak ada A, D, E, K. Oke, kayaknya cuma dikit, tapi ternyata vitamin B-nya itu banyak. Nanti kita lihat. Jadi selain makronutrien yang utama untuk metabolisme, kita juga memerlukan adanya mikronutrien, yaitu namanya vitamin dan mineral. Vitamin sendiri adalah senyawa organik untuk memelihara kesehatan dan metabolisme, tidak dapat disintesis oleh tubuh, tapi harus disediakan dalam makanan. Nah ini biasanya pernah berobat ke dokter, pas sakit terus dikasih vitamin. Pernah nggak? Nah, kenapa kok dikasih? Kira-kira saya tanya dokternya, dok ini vitamin buat apa? Besok kalau ditanyain pasiennya, vitaminnya buat apa dok? Buat apa? Ya, buat sebenarnya buat lengkap dari makronutrien serta salah satu fungsi dari vitamin adalah sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pada keadaan kita sakit itu biasanya kita memerlukan banyak vitamin dan mineral karena sedang baik saja ya terjadi proses patologis di tubuh kita. Nah jumlah yang diperlukan itu sangat kecil, miligram bisa sampai miogram per hari. Sedangkan untuk mineral itu unsur anorganik, harus disediakan dalam makanan, diperlukan bervariasi dari gram per hari, miligram per hari sampai miogram per hari. Jadi banyak ya nanti dari mineral yang kita bisa pelajari. Untuk vitamin tadi ada vitamin larut air. Untuk vitamin larut air itu ada vitamin B dan vitamin C.
dari vitamin C adalah asam ascorbat. asam ascorbat. Nah, ini namanya juga asam. Kira-kira ada efek samping nggak di lambung? Ada. Ya, dia akan membuat asam di lambung karena di lambung sendiri punya HCl. Ya. Nah, biasanya untuk vitamin C ini kita sarankan diminum atau dimakan setelah makan besar ya, biar ada makanan yang tercerna, kemudian ini baru ditambahkan. Sedangkan kalau kita misalnya pada keadaan lambung kosong, HCl-nya udah tinggi, tambahin asam lagi, nanti akan bikin perutnya nggak nyaman, terutama yang sudah punya riwayat mah dan teman-temannya. Sedangkan untuk vitamin B kompleks sendiri dibagi jadi beberapa. Di sini berdasarkan dengan fungsinya. Jadi ada yang berfungsi untuk energi releasing, ini akan membantu metabolisme makronutrien. Kemudian untuk pembentukan darah, hematopoiesis ya. Hematopoiesis ini besok saat bab 21 ya. Pembentukan darah, hematopoiesis, bukan hemostasis, bukan homeostasis, adalah hematopoiesis. Sedangkan yang lain itu ada vitamin B6 dan lainnya. Untuk energi releasing itu ada vitamin B1, B2, B3, biotin, asam patotenat. Untuk pembentukan sel darah itu ada asam folat, ada vitamin B12, kemudian B yang lainnya itu ada vitamin B6 dan teman-temannya. Jadi ini ada nama lainnya ya, vitamin B itu tiamin, untuk vitamin B2 riboflavin, niacin, B3. Sedangkan untuk yang larut lemak ada vitamin A atau nama lainnya adalah retinol. Ini sekarang banyak di kosmetik ya, retinol. Ini yang cewek biasanya apa buat apa retinol? Nanti aging ya. Terus ada vitamin D, cholecalciferol. Ini mungkin juga saat COVID kemarin sempat ngetren ya, vitamin D untuk imun booster. Kemudian juga ada vitamin K. Vitamin K itu untuk pembekuan darah, serta vitamin E untuk antioksidan atau nama lainnya adalah tocopherol. Untuk perbandingannya, vitamin larut lemak dan larut air sendiri itu ada beberapa ya. Dari segi absorpsi penyerapannya, untuk vitamin larut lemak itu akan lebih baik jika dimakan bersama makanan yang berlemak. Sedangkan yang untuk vitamin larut air itu minuman ya, air dan sebagainya. Dan kalau yang air itu langsung ke darah, sedangkan untuk yang larut lemak itu harus ikut ke aliran limfa terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke aliran darah. Untuk transportnya, jadi kalau kita kemarin belajar dari seperti hormon itu kan ya, ada penyerapan, ada transport. Nah, transportnya itu dia harus bersama dengan protein karier. Kalau kemarin yang hormon itu harus dengan protein seperti albumin dan teman-temannya. Dan juga harus berikatan dengan protein terlebih dahulu karena plasma itu bersifat lipofilik. Sedangkan untuk vitamin C dan vitamin B itu bebas di darah cairan. Untuk ekspresinya ini akan lebih bertahan lama ya, tidak cepat diekskresi. Sedangkan untuk yang vitamin B dan vitamin C, vitamin larut air itu akan mudah diekskresi lewat urin. Mungkin ada yang pernah ini minum vitamin C
dosis tinggi terus urinnya jadi lebih kuning. Ya, karena itu vitamin C-nya larut air, jadi kalau sudah cukup diperlukan tubuh maka dia akan dibuang bersama air kan cepat. Sedangkan itu yang vitamin larut lemak cenderung bertahan. Untuk toksisitasnya kebanyakan itu dari suplemen ya, tapi untuk yang dari makanan itu akan lebih baik ya, jadi dia jarang terjadi toksisitas. Ini jarang terjadi toksisitas karena lebih mudah dikeluarkan lewat air, tetapi bisa juga terjadi pada suplemen, penggunaan suplemen yang berlebihan. Sedangkan untuk keperluannya sendiri, karena ini bertahan lama ya, yang vitamin larut lemak itu lebih bertahan lama di dalam tubuh, ini secara periodik bisa mingguan atau bulanan ya diperlukannya, tidak harus setiap waktu. Sedangkan untuk vitamin C dan B itu lebih sering ya diperlukan 1 sampai 3 hari per 3 hari ya. Hari atau per 3 hari karena tidak disimpan dalam tubuh. Ini perbedaan antara vitamin yang larut lemak dan air. Vitamin larut lemak itu diserap secara pasif atau lipid makanan, membutuhkan lemak untuk penyerapan. Umumnya diekspresikan lewat feses ya, ini lewat yang siklus sirkulasi enterohepatik karena ada bantuan dari empedu juga. Ini fungsi dari vitamin itu sendiri itu ada banyak ya. Ini pembagiannya berdasarkan fungsinya. Jadi ada yang fungsinya untuk kesehatan tulang, ada vitamin A, D, K, dan C. Ini sudah kita pelajari yang vitamin D ya kemarin, kaitannya dengan hormon paratiroid. Terus untuk energi metabolisme ada vitamin B12, tiamin, niacin, asam larat, dan lain sebagainya. Untuk pembekuan darah itu vitamin K, asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12. Untuk metabolisme asam amino dan protein ada vitamin B6, B12, vitamin C, kolin dan dekulafin secara tidak langsung sebagai antioksidan. Ini paling sudah sering ya, vitamin E dan vitamin C. Ini ada kombinasi yang bagus ya untuk antioksidan, vitamin C dan vitamin E. Terus ada vitamin A dan ada riboflavin. Secara ya, ini berdasarkan pembagian berdasarkan fungsi dari vitamin itu sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Yang vitamin larut air, vitamin B. Nah, vitamin B-nya itu cukup banyak. Fungsi utamanya adalah sebagai koenzim. B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin atau niacinamide. Pasti sudah sering dengar ya, di kosmetik sudah sering niacinamide. Terus asam paratena, B5, B-hidroksybenzena, biotin, asam folat, cobalamin dan sebagainya. Nah, di mana dia akan membantu atau sebagai koenzim itu pada enzim apa? Kayak misalnya tiamin itu pada tiamin pirofosfat, riboflavin pada FAD dan ada FMN. Ini yang ada di mitokondria. Ini nah, kalau adik-adik belajar fosforilasi oksidatif itu akan menemukan FMN. Ya, skenario besok ya itu ada kan sampai fosforilasi oksidatif ya. Terus ada niacin, itu ada nikotinamid, NAD, ada NADP, terus ada asam paratena, koenzim A, ya yang kemarin kaitannya dengan gugus ya yang diberikan dan diberi di asetil CoA kemarin tentang metabolisme lemak, biotin, vitamin B6, B-hidroksylfosfat,
asam folat tetrahidroksiasid THFA. Ini nanti kaitannya dengan pembentukan sel darah merah, terus vitamin B12 metil koper. Ya, ini gambar yang kemarin mirip juga ya, jadi ada bagian enzim, terus ada koenzim, keseluruhannya itu adalah holoenzim. Atau yang koenzim itu bisa diganti oleh kofaktor kalau mineral. Oke, ke yang pertama yaitu tiamin, vitamin B1. Strukturnya seperti ini, ada 3 jenis, bisa dalam bentuk tiamin difosfat dan karbanion. Ini tidak akan saya keluarkan ya. Ini rumus kimianya apa ya? Enggak. Tidak seperti SMA itu. Ya, yang penting kalian tahu, oh vitamin B1 itu tiamin. Bentuk lainnya itu bisa tiamin difosfat, karbanion. Untuk strukturnya boleh dihafalkan, tapi tidak akan saya keluarkan di sana. Tiamin sendiri adalah koenzim dari TPP untuk metabolisme karbohidrat dan asam amino. TPP berperan sebagai koenzim pada transketolase, enzim dalam jalur pentosa fosfat. Masih ingat ini? Masih ingat ya? Ribosa 5 fosfat, jadi geser ada 3 fosfat. Ini jalur yang pentosa fosfat. Sedangkan yang ini pirufat jadi asetil-CoA, ada enzimnya pada hidrogenase. Di sini tiamin yang berperan sebagai koenzimnya. Proses ini namanya apa? Dekarboksilasi. Jadi kalau ditanya vitamin B1 perannya di mana? Saat pentosa fosfat berubah dari ribosa 5 fosfat menjadi gliseran dari 3 fosfat, atau bisa jadi saat perubahan dari pirufat ke asetil. Terus ada lagi, ini dari alfa butarat jadi succinyl-CoA dari siklus Krebs. Ini juga tiamin berperan sebagai koenzim. Jadi kalau mau dihubungkan yang kemarin itu tambah kompleks lagi ya, yang seperti gambar kereta itu. Ini gambaran yang sama sebenarnya. Jadi perubahannya itu untuk tiamin itu ini pirufat jadi asetil-CoA, perannya di sini. Kemudian juga ini ya. Terus perubahan dari alfa ke butarat jadi succinyl-CoA. Sini. Jadi ini kaitannya dengan metabolisme karbohidrat. Terus yang tadi ya, ini lebih didetailkan lagi ya, perubahan dari pirufat jadi asetil-CoA. Ini gambar ini muncul terus. Pirufat jadi asetil-CoA. Jadi ada TPP atau TDP ya, itu tiamin tadi ya, itu selain dari membantu dalam metabolisme karbohidrat, tiamin sendiri juga berperan dalam metabolisme protein. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya, ini apa ini? Valin, isoleucin ini apa? Asam amino ya. Jadi perubahan dari asam amino untuk menjadikan dia energi yang kemarin, gugus karboksilnya, ingat nggak? Tengah dikit bawahnya udah ketinggalan juga ya. Satu kuliah sama kuliah lainnya kan berhubungan. Nah, ini dari valin sampai jadi succinyl-CoA, di sini diperlukan TPP ya. Ini TPP tiamin. Ini
ini yang terkait dengan katabolisme dari asam amino. Terus sumber tiamin sendiri itu cukup banyak ya, ikan tuna, kacang-kacangan, biji bunga matahari, daging, orange juice dan lain sebagainya. Ini untuk contoh-contoh makanannya. Mungkin kemarin juga sudah kuliah ya, yang kuliah gizi. Ya. Itu berkaitan. Yang kedua dari riboflavin atau B2, yang dari B1. Ini untuk B2 itu strukturnya bisa dalam bentuk riboflavin, FNM tadi, ini bentuk dari enzimnya juga dari FAD. Ya. FAD, flavin adanya di nukleotida. Riboflavin itu membantu dalam metabolisme karbohidrat, asam amino, lipid dan sebagai antioksidan. Contohnya ini dari perubahan dari suksinat menjadi fumarat di siklus Krebs. Jadi di sini ya, riboflavin diperlukan di sini. Suksinat jadi fumarat ya. Yang tadi beda kan ya, di sini tadi yang bisa. Terus kita lihat lagi lebih jauh ini tentang proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria ya. Jadi di inner membran dari mitokondria ini di zoom ya, di zoom jadi kayak gini. Itu ada beberapa kompleks 1, 2, 3 dan 4. Serta yang terakhir ada ATP sintase ya. Nah, di sini ada FAD dan ada FMN. Jadi ini adalah yang vitamin tadi, riboflavin tadi, vitamin B2. Ini kerjanya di sini. Sehingga secara tidak langsung maka vitamin B2 itu membantu dalam proses metabolisme karbohidrat dalam pembentukan ATP. Di sini ya, ini kerjanya. Untuk vitamin B3 atau nama lainnya dari niacin, ini ada nama lainnya juga dalam bentuk asam nikotinat, nikotinamid ya, dalam bentuk NAD, NADP, yang niacinamide, ini niacinamide ya, juga masuk dalam keluarga B3 ini. Niacin itu bisa asam nikotinat, KNA dan nikotinat sebagai koenzim NAD, NADPH. Masih ingat NADPH itu hasil dari proses yang apa? Endosa fosfat PTP, eksosama fosfat PTP. Bingung. Tadi lengah dikit. Ini yang mana ya? Ini kemarin keretanya ini jalur mana ya? Baca lagi ya. Nanti. Jadi membawa elektron yang paling sentral memainkan peran dalam proses terdiri dari 200 enzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak dan asam amino. Secara tidak langsung ini untuk produksi energi dan metabolisme. Mirip-mirip ya, vitamin B, tapi vitamin B1, B2, B3 mirip-mirip fungsinya, tapi cara kerjanya di mana itu spesifiknya beda-beda. Ini untuk gambaran struktur kimianya. Nah, ini yang untuk niacin.
dia kerjanya di mana. Di sini ada NAD, NADH, NADH yang NAD ini adalah niacin, bagian dari vitamin B3 tadi ya. Kemarin kita belajar NAD ya, ini nanti bisa dikonversi dari ATP juga akhirnya setelah jadi NADH. Terus juga di sini ada risositrat jadi alfa ketutrat di siklus Krebs. Terus ada alfa ketutrat juga yang memerlukan NAD jadi malat jadi oksaloasetat. Ini gambar yang ringkasnya, ini gambar yang detailnya. Ini NAD contohnya di sini dan lain sebagainya. Ini silahkan dipelajari untuk tutorial besok ini siklus Krebs ya. Untuk sumbernya sendiri itu ada cukup banyak dari daging-dagingan, daging ayam, terus dari beras ya. Vitamin B itu cukup jarang defisiensi karena makanan orang Indonesia itu paling pokok ya dari nasi ya, dan itu sumber vitamin B. Terus ayam, salmon, terus ada vitamin B5, B4-nya tidak ada. Ini ada penamaan dia dulu yang menemukannya. Nama lainnya adalah asam patotenan, berperan dalam metabolisme bagian integral dari CoA, enzim A, peninggalan metabolisme energi makronutrien dan kaliat dari hasil yang digunakan dalam reaksi sintesis. Untuk bentuknya atau turunannya dari asam patotenan ada koenzim A, CoA ini ya, koenzim A. Fungsinya pembentukan asetil CoA dalam pemecahan karbohidrat, protein, lemak dan alkohol. Molekul asetil CoA masuk ke siklus Krebs, akhirnya untuk memproduksi ATP. Asetil CoA juga penting dalam biosintesis asam lemak, kolesterol, garam 2 asam lemak dan hormon steroid. Nah, CoA-nya di mana? Itu di sini ya, bisa dilihat koenzim A. Ini juga ada. Ini ada, jadi kalau disatukan tadi dari jenis-jenis vitamin B tadi dari niacinamide, kemudian ada biotin dan teman-temannya tadi, itu ada fungsi ya, fungsinya sangat banyak dalam metabolisme makronutrien seperti dari glukosa, asam lemak dan asam amino. Ini untuk vitamin B2, B1 dan sebagainya. Itu yang vitamin B5 dan yang CoA ini. Jadi ini membantu dalam metabolisme glukosa, asam lemak, asam amino serta alkohol. Sumber vitamin B5 sendiri itu juga dari kacang-kacangan ya, dari biji bunga matahari, kemudian dari susu, yogurt dan lain sebagainya. Ini untuk takarannya. Yang kelima itu ada vitamin B6. Bentuknya ada dalam piridoksin, aldehid piridoksal, amin piridoksamin. Ini gambarannya piridoksin, piridoksal, piridoksamin. Ini bisa diubah jadi piridoksin fosfat, bisa juga diubah lagi jadi piridoksal fosfat. Ini bisa diubah jadi piridoksal. Jadi ini sifatnya berhubungan ya antara piridoksin, piridoksal sama piridoksin dan piridoksamin. PAP singkatannya ini untuk piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat.
vitamin B6 sendiri membantu dalam reaksi metabolisme, ini mirip ya, sama seperti vitamin B1, B2, B3, dan B5. Sedangkan untuk PLB sendiri itu sebagai koenzim dari 100 lebih dari reaksi enzimatis melibatkan senyawa yang mengandung nitrogen. Jadi ini ada yang ada unsur nitrogennya seperti gugus amino. Jadi peran utama dari PLB dari lipidoksin itu untuk metabolisme asam amino. Contohnya bisa dilihat di reaksi berikut ini. Jadi untuk memindahkan ini ya gugus amino NH2 ini, nah ini diperlukan adanya PLB tadi. Lipidoksil ini dari asam birukat jadi asam karbohidrat, asam utama jadi alani. Juga untuk vitamin B6 itu berperan dalam pembentukan porfirin. Porfirin ini jadi prekursor atau bakal dari hemoglobin. Hemoglobin itu ada di sel darah merah. Nah, pembentukannya itu dari asam aminoglisin dan succinyl-CoA. Di sini bisa dilihat adanya pyridoxal fosfat. Ini kita pelajari lebih lanjut besok di blok hematologi ya. Ini saya menunjukkan bagaimana vitamin B6 itu membantu dalam pembentukan alam ya. Sumber vitamin B6 itu juga cukup banyak ya, bisa dari kentang, kemudian dari pisang, dari daging, dan sebagainya. Ini saya ambil dari buku berbahasa Inggris ya, jadinya makanannya makanan apa namanya barat itu ya, kayak pistachio, pinto dan cheese-nya itu bermacam-macam, oatmeal. Tadi vitamin B6. Nah, untuk vitamin B6 sendiri ini juga sering diberikan pada ibu hamil yang hematemesis, muntah berlebihan, IG ya. Jadi untuk ibu hamil trimester awal itu biasanya mual-mualnya itu sangat menonjol ya gitu. Biasanya diberikan vitamin B6 ini karena ada fungsinya untuk membantu metabolisme. Terus vitamin B6 tadi vitamin B10 itu yang lain adalah biotin, pembawa karboksil yang terikat secara kovalen dengan enzim karboksilase, asetil karboksilase, propionyl-CoA, piruvat karboksilase, dan metil karboksilase. Ini struktur dari biotin sendiri: biotin, biositin, karboksibiositin. B10, nah, fungsinya dikalikan di gambar berikut ini dalam perubahan berubah jadi oksala asetat, juga diperlukan ya vitamin B10. Sini piruvat jadi oksala asetat ya. Terus akhirnya bisa masuk ke sikloskap ya. Untuk membentuk oksaloasetat, ketika persediaan glukosa menjadi rendah, oksaloasetat berfungsi sebagai titik awal untuk gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Pembentukan glukosa dari non karbohidrat, bisa dari lemak, bisa juga dari protein. Jadi kan kemarin kita belajar ya
bahwa lemak itu bisa dijadikan energi. Ujung-ujungnya nanti masuk siklus juga. Untuk yang asam amino itu juga ada yang masuk melalui siklus lab. Kalau sudah masuk siklus lab bisa diproduksi NADH 2, kemudian dengan FADH2, NADH dan ATP, dan akhirnya bisa dikonversi jadi energi. Ini vitamin B10, sumber-sumbernya bisa milih-milih juga, kacang-kacangan, almond dan lain sebagainya. Itu tadi mengenai vitamin B1, B2, B3, B5 dan B6 dan B10. Selanjutnya ada vitamin B11. Ini hanya beberapa buku biasanya yang menamakan itu adalah B11, tapi yang paling sering kita dengar adalah bentuk asam folat. Asam folat itu bentuk dari etil monoglutamin ya, tetrahidroksifolat 5-formil THF. Ini bisa dalam bentuk 5, 10 turunannya dalam metilen. Jadi bisa dilihat konversi perbentukan dari uracil jadi timin jadi DNA. Masih ingat timin? Timin? Basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin, uracil, ini THFA, folic acid ya. Fungsi dalam metabolisme asam amino dan nukleotida, terutama yang basa nitrogen, dia akan memberikan unit karbon tunggalnya. Ini karbonnya ya, awalnya bentuknya seperti ini, CH2 terikat dengan TFA, nanti ini jadi free setelah diberikan pada uracil. Fungsinya vitamin asam folat sendiri untuk sintesis dan perbaikan dari DNA. Nah, di sini jika yang diperbaiki adalah DNA dari sel darah merah ya, maka dalam pembentukan sel darah merah itu kalau sudah cukup asam folatnya itu akan normal. Namun jika kekurangan ini ya, THFA ini asam folat itu bisa menyebabkan anemia makrositik. Apa itu anemia? Gangguan darah merah ya. Nah, sel darah merahnya tidak terbentuk secara sempurna morfologinya. Makrositik itu artinya dia sel darah merahnya jadi lebih besar. Jadi yang normalnya sedang itu jadi lebih besar karena gangguan tadi, kekurangan asam folat, kurang, istilahnya kurang matang gitu ya, karena enzim pembuatannya itu kekurangan, sehingga karena morfologinya lebih besar, fungsinya itu untuk membawa darah ke sel darah merah, utamanya adalah membawa apa? Oksigen. Nah, kalau dia lebih besar, fungsinya itu juga berubah. Jadi kemampuan untuk mengikat oksigennya akan lebih rendah juga. Makanya dia namanya jadi anemia ya. Anemianya yang tipe makrositik. Morfologi sel darah merahnya lebih besar. Untuk yang jenis asam folat, sehingga untuk ibu hamil itu biasanya ada suplemen ini, karena pada saat pembentukan janin itu
kan saudara merahnya terbagi dua ya, untuk ibunya sama untuk janinnya. Nah, kalau kekurangan itu nanti akan pembentukan dari janinnya juga kurang bagus ya, pembentukan DNA-nya. Jadi perlu ada suplemen dari asam folat. Ini juga bahkan sebelum hamil sendiri itu biasanya sudah diberikan. Mungkin pernah mendengar 1000 hari kehamilan 1000 hari 1000 hari yang dicanangkan pemerintah, saya lupa apa namanya. Jadi sebelum ibu hamil itu sendiri itu biasanya sudah diberikan asam folat. Jadi kan bisa bagus untuk ibunya, terus kalau sudah nanti dibantu sama janinnya itu akan lagi lupa saya. Jadi untuk remaja putri ini juga biasanya sudah bisa diberikan ya kalau memang kekurangan atau anemia, misalnya anemia pada kekurangan vitamin A asam folat. Yang tipenya yang anemia yang makrositik. Terus ini apa ini? Ini adalah asam amino. Kalau masih ingat kemarin jenis asam amino ada serin, lisin, kolin, histidin, dan lain sebagainya, metionin ya. Jadi dalam perubahannya itu diperlukan ini ya, ada THF ini ya, disebut dengan asam folat tadi, turunan dari asam folat. Ini diperlukan sampai nanti diperlukan untuk sintesis dari DNA. Terus ini membantu dalam pembentukan protein sendiri. Formula metion. Nah, tadi saya jelaskan bahwa penting ya vitamin B11 ini atau asam folat ini untuk embryogenesis, untuk pembentukan dari embrio saat ibu hamil itu. Jika ada kelainan atau kekurangan dari asam folat itu bisa terjadi seperti ini, namanya spina bifida ya. Jadi ini proses penutupan dari ini ya, spinal cordnya sini, kantongnya itu tidak sempurna sini, sehingga ini bisa keluar. Nah, ada cairan spinal juga untuk spina bifida. Jadi seperti ekor ya di punggung. Jadi perlu adanya suplementasi asam folat itu sebelum kehamilan untuk mengurangi risiko cacat yang terjadi pada janin. Termasuk jika kekurangan dari asam folat sendiri itu bisa terjadi adanya sumbing ya, lamit-lamit mulut sumbing yang di sini. Proses penutupannya kan sebenarnya kalau kita belajar yang embrio itu ada kanan dan kiri kemudian menyatu ya gitu. Nah, prosesnya itu tidak sempurna, jadinya akan timbul tadi sumbing, lamit-lamit mulut atau bibir. Ini lebih detail mengenai asam folat sendiri. Itu tadi berfungsi sebagai atau dalam pembentukan sel darah. Jadi ini ukuran normal ya dari sel darah merah itu, tetapi pada keadaan kekurangan asam folat atau bisa juga nanti vitamin B12 ya tambahannya itu, jadi
makrocytic. Akibatnya ada fungsinya ya, fungsi dari sel darah merah itu tidak maksimal, jadi terjadi anemia. Dan ini akan mudah didegradasi juga nanti. Kan normalnya umurnya dari sel darah merah itu 120 hari, jadi nanti akan lebih cepat dimakan oleh limfa. Vitamin B11 sendiri dari kacang-kacangan, sayuran, udang hijau cukup banyak sumbernya. Orange juice itu juga cukup banyak ya, yang asli ya, tapi ya bukan yang sirup-sirupan. Selain asam folat itu ada kobalamin, vitamin B12. Ini sinergi dengan tadi dalam pembentukan sel darah merah. Kobalamin strukturnya ada kobaltnya ya, maka namanya kobalamin ya. Ini dalam bentuk koenzim, adanya silokobalamin, bisa juga metilkobalamin. Kaitannya ini dengan pembentukan dari sel darah merah ya, jadi dari homocystein, metionin, kobalamin, dan di sini juga ada asam folat. Jadi ini bersinergi antara yang vitamin B12 dan vitamin B11. Untuk penyerapannya dari vitamin B12 sendiri itu dibantu oleh faktor intrinsik. Kalau kalian belajar yang saluran pencernaan atas ya, itu ada intrinsik faktor, dia akan membantu ya, ini ya, misalnya diet atau makanan yang mengandung vitamin B12 diikat dengan intrinsik faktor. Berikatan akan masuk ke ileum, kemudian bisa ini membantu dalam penyerapan di ileum atau di sel usus halus. Bahan B-nya kemudian dia akan berikatan ke binding protein di darah ya. Jadi pada keadaan operasi angkat lambung, gastrektomi atau pengurangan dari volume lambung, pernah dengar artis-artis itu ya, yang mau diet cepat lambungnya dioperasi dikecilin, ya itu berisiko kekurangan vitamin B12 karena penyerapannya terganggu. Kayak Buges, Medicusio itu ya, ya tahu nggak? Nggak tahu. Ya itu, jadi lambungnya dipotong, jadi lebih ramping, kemudian dia jadinya kalau ini kan mengurangi rasa lapar ya, nanti laparnya akan lebih lama gitu. Nah ini yang vitamin B12-nya ini kan harus berikatan dengan, kalau lambungnya dipotong, intrinsik faktornya juga akan berkurang, maka penyerapan dari vitamin B12-nya itu juga bisa tidak maksimal. Biasanya diperlukan untuk orang yang gastrektomi, pengangkatan lambung, itu suplementasi vitamin B12 yang sudah mudah diserap kayak gitu, bisa langsung diserap oleh usus. Ini untuk fungsi dari vitamin B12 itu akan membantu ya dari homocystein dan metionin. Ini juga ada
akan terjadi akumulasi dari homosistein dan ada traffic dari asam folat sebagai metil beta hidroksifolat. Maka homosisteinnya itu akan ikut ke aliran darah. Itu kalau pada keadaan yang kekurangan efisiensi. Bisa dilihat di gambar yang kanan, dia akan membantu dalam proses metabolisme asam lemak. Ini asam lemak jadi metil-CoA, jadi suksil-CoA masuk ke siklus Krebs. Ini vitamin B12 diperlukan di sini. Juga dalam ini ya, homosistein dan metformin tadi kaitannya dengan produksi sel darah merah. Sumber vitamin B12 cukup banyak ya, juga dari hati ayam, terus dari ikan-ikanan ya, seafood ya, itu sumber vitamin B12. Seafood. Itu mengenai vitamin B. Ada berapa tadi? B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 dan 12. Ya. Jadi masing-masing itu secara keseluruhan itu vitamin B itu membantu dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Tapi kalau bagi sendiri kan tadi ada yang membantu metabolisme asam amino dan protein di mana, karbohidratnya di mana, itu beda-beda. Yang lebih ke vitamin pembentukan sel darah merah tadi asam folat dan B12 kobalamin. Kobal tadi ya yang strukturnya ada kobalnya tadi. Nah, itu yang vitamin larut air, yang vitamin B baru satu. Masih ada vitamin C, vitamin larut. ADEK. Oke, kita lanjut ke vitamin C atau nama lainnya dalam asam ascorbat, disintesis dari glukosa dan laktosa tanaman dan sebagian besar hewan. Ini contoh hewan yang bisa memproduksi. Astagfirullah. Ya, kamu tahu. Apa jawabannya? Bagaimana mendatangkan Ya, biar yang ngantuk jadi bangun. Vitamin C ya. Hewan yang bisa memproduksi vitamin C itu salah satunya ada mencit ya. Mencit itu bisa kita gunakan untuk percobaan. Mencit tikus putih itu ya. Nah itu bisa memproduksi vitamin C sendiri dalam tubuhnya, bisa bersintesis. Tapi pada manusia itu tidak bisa karena kurang enzim L-gluconolacton oksidase. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian vitamin C pada mencit itu biasanya kalau mau dikonversikan ke manusia kurang valid karena yang mencit sendiri bisa memproduksi vitamin C sedangkan manusia kan tidak. Jadi suplemen vitamin C dari luar mungkin dari itu yang kita cobakan ke tikusnya atau dari hasil sintesis mencitnya itu sendiri. Jadi kita harus tahu karakteristik dari hewan coba juga untuk penelitian. Ini untuk jenis-jenis dari asam ascorbat, rumus kimianya tidak perlu dihafalkan.
Fungsinya untuk sintesis kolagen, antioksidan, penyerapan zat besi dan sel kekebalan. Masih ingat ya, untuk kolagen sendiri itu bagian dari kulit yang indera kemarin, ya. Jadi kalau kolagennya itu bagus, dia kencang ya. Kalau masih muda itu kan jarang keriput ya. Nah itu karena kolagennya masih bagus, masih elastis. Sedangkan kalau semakin terjadi penuaan, itu kolagennya makin ini ya, weak gitu. Jadi itu tentang vitamin C, vitamin larut air tadi B dan C. 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 Yang selanjutnya adalah vitamin larut lemak. Ada vitamin A. Kamu masih ingat untuk apa? Untuk mata. Mata. Di mana? Mata. Kalau mau ditanya detail, di mata di mana? Di retina. Nah, di sana ada reseptor ya, reseptor di sana nanti perlu adanya bantuan dari vitamin. Retinoid, ada retinol, retinal, asam retinoal. Nah, jadi kalau dalam kosmetik ini mungkin sering sebagai anti aging. Nah, bentuknya dari beta karoten, bisa dari retinal, asam retinoid, retinol, dan retinol ester. Ini bentuknya ya. Ini kalau beta karoten, rumus kimianya retinol dan sebagainya. Jadi masing-masing itu bisa berubah ya. Jadi bersifatnya ini reversibel dari retinal ke retinol, tapi dari retinal ke asam retinoat itu sifatnya irreversibel. Nah ini tadi lebih spesifiknya membantu dalam penglihatan, terutama dalam adaptasi gelap terang. Ini bagian dari retina diperbesar ya. Ini ada rodopsin. Ini nanti kalau dia menyerap cahaya maka nanti akan terjadi perubahan kimia dari cis retina jadi trans ya. Terus dia akan men-trigger ya ini yang ininya yang di dalam tadi ini akan keluar transretinalnya. Ini akan ini pada saat gelap dia akan kembali lagi. Jadi untuk adaptasi dari gelap dan terang itu perlu adanya ini retinal. Ini mungkin di blok saraf dan endokrin sudah belum yang mata-mata dengan dokter Karina. Ini retina bagian dari retina. Jadi dan ini ada rodopsin visual ya. Gambarannya kalau dalam rumus kimianya trans itu bagaimana cisnya, bagaimana jika ada di buku fisiologi ini yang untuk struktur kimia. Untuk penyerapan dari vitamin A sendiri itu dibantu oleh lemak ya. Jadi bentuknya di sini retinol bisa juga dalam bentuk beta karotin. Di sini ada 4-du yang nanti membantu dalam pembentukan misel. Kemudian nanti jadi retinol. Ini karotenoid jadi retinol juga. Nanti seperti dengan penyerapan pada lemak, dia akan membentuk kilomikron terlebih dahulu. Kilomikron baru nanti ke limfa, terus dari limfa ke darah, kemudian baru bisa masuk ke hepat. Retinol bisa digunakan lebih lanjut.
satu penyerapan dari vitamin A. Untuk sumbernya itu paling sering ya kita dengar itu dari wortel, wortel, beta karoten. Beta karoten ini yang menyebabkan warna wortelnya itu jadi oranye itu. Jadi kalau kebanyakan, salah satu cirinya itu kalau di manusia kebanyakan beta karoten itu kulitnya jadi kuning, oranye. Jadi oranye yang bukan kuning laksat gitu ya, oranye. Beda sebetulnya. Kayak kalau ada hepatitis itu kalau seperti bilirubinnya tinggi. Ini yang vitamin D itu dari sinar matahari. Kebanyakan kalau di Indonesia sendiri cukup ya, karena di Indonesia itu berlimpah mataharinya. Sedangkan kalau di negara 4 musim sendiri kan itu bisa lebih jarang ya terpapar matahari saat musim panas. Dan kalau musim dingin kan nanti sering salju. Jadi bisa berasal dari prekursor yang ada di kulit, karena nanti dengan adanya matahari vitamin D itu bisa diubah ya. Bisa juga dari diet makanan seperti ikan-ikanan, susu kayak gitu. Jadi bagaimana sintesis vitamin D di kulit sendiri itu ada 7 dehidrokolesterol. Di sini dibantu oleh cahaya yang ultravioletnya ini tadi. Jadi previtamin D yang hampir aktif ya, kemudian dengan adanya isomerasi dengan suhu kolekalsiferol untuk vitamin D3. Jadi sumbernya bisa dari diet dan bisa dari sinar matahari. Prekursor nanti membantu di. Selanjutnya vitamin D3 itu masuk ke liver, diaktifkan ke ginjal ya. Kemudian setelah aktif dalam bentuk 1,2-OH-D3, dia membantu dalam metabolisme kalsium ya. Masih ingat ini mirip dengan yang hormon kemarin ya, vitamin D membantu dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Sumbernya dari daging, kemudian dari tuna, salmon, susu, produk-produk turunan susu, keju, dan lain sebagainya. Itu vitamin D, kalsiferol. Vitamin E itu tokoferol, itu ada strukturnya itu seperti ini, tokoferol dan tokotrienol. Ini mirip, hanya tingkatan lengkapnya saja. Ini membantu dalam antioksidan ya, vitamin E bersama dengan vitamin C itu. Contohnya di mana? Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Di sini bisa dilihat bahwa ini gambar apa ini? Phospholipid layer. Phospholipid layer di mana? Membran sel ya. Jadi di sini ada proses metabolisme yang menghasilkan radikal bebas ya. Radikal bebas ini nanti bisa merusak dari dinding membran sel. Nah, ini vitamin E itu terikat di sini juga, dia akan menangkap, menginaktifkan radikal bebas dalam bentuk ROS, spesies oksigen reaktif. ROS bahasa Inggrisnya itu reaktif oksigen spesies. Ya, jadi dia
bersifat rusak, itu ditangkap oleh vitamin E. Vitamin E sendiri tadi ya larut lemak ya. Ini contohnya bagaimana vitamin E itu membantu dalam menetralkan radikal bebas. Radikal bebas itu dirumuskan seperti ini ya. RO titik. Kalau biasanya kan kalau ikatan kan straight gitu ya. Kalau ini radikal bebas. Ini dinetralkan ya, nanti diikatkan dengan A+, ini menjadi bentuk inaktif ya, nanti kalau ada antioksidan lain ya nanti terus ini juga contohnya yang ini radikal bebasnya ini ditangkap oleh vitamin E atau merah. Jadi yang berfungsi sebagai antioksidan itu cukup banyak, sebenarnya tidak hanya dari vitamin tapi juga dari enzim dan lainnya. Yang dari vitamin itu ada vitamin C dan vitamin E sebagai antioksidan. Sebenarnya ada banyak juga antioksidan lain dalam tubuh, itu dari katalase, glutathione, peroxibase. Ini hasil dari proses kemarin intosa fosfat pathway. Asam urat itu bisa juga berfungsi sebagai antioksidan, tetapi dalam jumlah tertentu ya. Bilirubin itu apa? Warna yang bikin kuning madu ya. Itu juga sebagai antioksidan juga. Ini biasanya adik-adik itu paling sering ini katalase sama SOD ini kalau penelitian skripsi itu biasanya SOD maupun ada SOD glutathione atau katalasenya. Jadi biasanya herbal tertentu terus diujikan dia akan meningkatkan antioksidannya atau tidak. Sumber vitamin E sendiri dari kacang-kacangan, kemudian dari sunflower oil, bunga matahari, minyak bunga matahari. Ini yang terakhir untuk vitamin, ada vitamin K. Vitamin K atau quinon, termasuk di dalamnya piloquinone K1 dan K2, minaquinon, piloquinone, minaquinon. Banyak ditemukan dalam minyak ikan dan daging, juga minadiol. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah, pembentukan tulang, dan regulasi enzim. Vitamin K-nya di mana? Bisa dilihat kayak Dora. Apakah kau melihat vitamin K? Di sini ya. Jadi dalam sintesis faktor pembekuan, ini faktor pembekuan itu ada 12 faktor ya. Yang 11 yang nggak ada. Dalam proses pembekuan darah itu ada prekursornya faktor 2, 7, 9, dan 10. Vitamin K-nya ini membantu di sini menjadi lebih aktif atau pembentukannya. Sehingga jika ada misalnya bleeding, perdarahan kayak gitu, itu nanti akan dihasilkan faktor pembekuan yang mature yang saya gunakan. Nanti ini akan membantu dalam proses pembekuan darah dalam ini ya, membentuk jaring-jaring fibrin. Kalau masih ingat dulu fibrinogen, fibrin dan lain sebagainya. Ini dari SMA dulu ya. Besok hematologi akan lebih didetailkan lagi, ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.
dia berperan dalam pembekuan darah, di mana dia akan dibantu dengan sintesis faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, nanti akhirnya ke protombin. Jika ada perdarahan ya, protombin berubah jadi trombin, membantu dalam pengaktifan fibrinogen jadi fibrin, ini membantu dalam pembekuan darah. Di sini juga diperlukan adanya kalsium, ini faktor 4. Vitamin K ini membantu dalam perubahan preprotombin jadi protombin. Jadi bisa dilihat berdasarkan fungsinya, kalau kekurangan vitamin K maka darahnya sukar membeku atau cepat membeku. Sukar membeku. Ini biasanya suplemen vitamin K ini disuntikkan di bayi baru lahir ya. Itu kalau habis lahiran, terus bayinya disuntik di pahanya, itu vitamin K. Kalau besok sudah koas mungkin ya, menemui yaitu ya. Nah, misalnya baca kok piloquinone, menaquinone kayak gitu. Itu apa sih kok disuntikan ke bayi gitu? Yaitu vitamin K. Matinya saja. Sumber vitamin K dari asparagus, brokoli dan sebagainya, dari bayam, spinach. Sehingga yang tadi vitamin larut air dan larut lemak jika diringkas ini ya. Ini bahasa saya ambil dari Harvard. Vitamin B1, B2, B3, B6, B11 dengan sama tadi B12 dengan sama selenak berarti sama ascorbat. Jadi B5 itu di sini namanya vitamin H, tapi kalau yang tadi vitamin B5. Terus untuk yang lemak ada ADEK, nama lainnya apa dan fungsinya. Untuk defisiensi tidak saya tanyakan ya. Ini nanti udah ke penyakit karena kita batasi saja. Jadi yang pertama ini itu masih dalam keadaan fisiologis yang normal-normal kita belajar yang normal. Itu tentang vitamin. Seperti sudah 4 menit lagi ya. Oke. Cepat kok ini vitamin mineral. Untuk mineral sendiri ada 2 kelas, ada mineral esensial dan trace element ya, trace mineral. Untuk makro mineral itu ada kalsium, ini sudah kita pelajari saat metabolisme di tulang kemarin. Fosfat juga sudah, kalium, selenium, natrium, klorik, mangan, pakai magnesium, mangan gitu, magnesium. Terus untuk yang mikromineral ada Fe, mangan, kobalt. Kobalt tadi membantu struktur vitamin apa? B12. Ini gambarannya, jadi diperlukan seberapa di tubuh kita ini untuk mengajar mineral itu atau yang mineral esensial atau makromineral itu lebih banyak, sedangkan untuk yang trace mineral itu diperlukan lebih sedikit. Untuk mineral sendiri ini dibagi berdasarkan fungsinya. Untuk struktural itu ada kalsium, magnesium dan fosfat. Ini kalau kita belajar kemarin itu struktur yang dibangun oleh kalsium, magnesium, fosfat itu ada tulang ya. Terus membran function itu ada sodium, potasium. Kita belajar di blok 1 tentang membran, salah satu fungsinya kanal itu ada pertukaran antara natrium dan kalium, sama yang proses saat kontraksi otot itu ya.
itu ada juga kalsium juga. Gugus prostetik suatu enzim, copper, iron, zinc, selenium untuk regulasi hormon, kalsium, iodin, prekursor dari hormon, yodium, D3, D4, tiroid ya. Jadi kalau kekurangan bisa sedikit dulu saya jelaskan. Ada silikon, vanadium, nikel, lithium, chloride, aluminium, arsenik dan lain sebagainya. Tapi jumlahnya sedikit. Paling sering itu kalsium, natrium, kalium, gitu ya. Fe yang saya jelaskan tadi, Fe kaitannya dengan pembentukan hemoglobin dibantu oleh asam folat dan vitamin B12. Ini fungsinya dari sodium, potasium, klorida, kalsium. Ini mirip dengan kuliah saya yang pertama dulu tentang unsur-unsur. Enggak. Oksalaté 1, natrium sebenarnya apa, kalium untuk apa, yang intraseluler itu yang kalium atau yang natrium yang lebih banyak, fosfor, magnesium dan sebagainya. Dan besi, zinc ini bisa berfungsi dalam imunitas ya. Dulu juga pas COVID juga selain suplemen vitamin D itu ada suplemen zinc membantu imunitas, kemudian juga membantu dalam perbaikan dari membran sel ya. Jadi kalau ada orang diare itu ada suplemen zinc ya biasanya, karena pada saat diare itu kan khususnya itu ada gangguan ya di sana. Biasanya kita berikan suplemen zinc. Selenium, iodin, yodium tadi, hormon tiroid, chloride, mangan, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang vitamin dan mineral. Apakah ada yang mau ditanyakan? Lewat 1 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau ditanya temannya, teman kos saudaranya, ini vitamin buat apa gitu, udah bisa menjelaskan. Ditanya itu yang bisa dikatakan ya. Terus ditanya sumber vitamin C itu apa, gitu, udah bisa ya. Terus kok aku lemes ngantuk kayak gitu, kayaknya aku anemia deh. Temennya dikasih bilang gitu, kamu kan anak dokteran ya, kira-kira dikasih apa? Kasih makan. Terutama yang mengandung apa? Vitamin apa? Fe, vitamin B12, terus ada ibunya, bro, gitu ya. Ini kok saya ini mulai keriput ya, gitu. Kasih apa? Vitamin apa? Vitamin A ya, topika, retinol. Terus yang diminum, yang kolagen tadi. Vitamin C sama vitamin E. Kalau tanya pacarnya
Nanti pengen kulitnya kencang misalnya, suplemen apa? Tapi nanti suplemen itu risiko untuk toksik ya itu lebih besar, jadi akan lebih baik dari natural, jadi dari asli buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya demikian ya dapat saya sampaikan. Sudah 5 kuliah dengan saya mungkin untuk ini, semoga nggak bosan, menambah wawasan serta pengetahuan. Kita tutup, silahkan kita tadi dengan berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan oleh semuanya. Kita